Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Kita jumpa kembali dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Pendeta Dr. Yakub Nahuai MA yang memuat 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah kekal namamu ya Bapa di surga, Bapa yang dengan kuasa Roh Kudus-Mu membawa kami masuk dalam hadirat-Mu, mendengarkan Bapa berbicara kepada kami melalui kuasa firman. Untuk itu ya Bapa, kami mohon urapan Roh Kudus atas kami yang membaca, merenungkannya, juga yang mendengarkan. Sehingga tidak ada satu kuasa pun dari yang jahat yang dapat mengalihkan perhatian kami, apalagi mengambil firman Tuhan daripada kami. Kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk mendengarkan Bapa berbicara kepada kami. Amin. Firman Tuhan terambil dari Amsal 22 ayatnya yang pertama yang menyatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Seseorang menciptakan nama baik, bukan nama baik menciptakan seseorang. Berbicara masalah nama, lalu berbicara perihal reputasi seseorang. Berbicara perihal reputasi, lalu berbicara perihal karakter dan penghargaan pada orang yang bersangkutan. Nama yang baik dapat menuntun seseorang berhasil dalam bidang apa saja, baik sekuler maupun bidang rohani. Karena itu nama baik lebih mahal dari barang berharga. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik bukan warisan orang tua, bukan barang yang diperjualbelikan, tetapi usaha kita secara pribadi. Jadi sekali lagi, nama baik bukan warisan, bukan sesuatu yang bisa dijual atau dibeli, tetapi itu adalah hasil usaha kita secara pribadi. Dengan kata lain, kita harus mengupayakannya. Mereka yang adalah para pemimpin, orang sukses dan berhasil memenuhi 4 kualifikasi yang dianjurkan dalam Alkitab, yang membawa mereka pada posisi disegani, dihormati, memiliki nama baik di antara bangsa Israel. Dari Keluaran 18 ayat 1 kita dapatkan 4 hal yang membawa nama baik bagi seseorang. Dan sekali lagi, Keluaran 18 ayat 1, mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, nama baik ada pada kecakapan yang kita miliki. Timbul pertanyaan, mengapa ada orang lain yang berhasil sedangkan yang lain gagal? Mengapa ada orang yang luar biasa dalam berbagai atau dalam berkarya sedangkan orang lain biasa-biasa saja? Jawabannya terletak pada kecakapan yang mereka miliki. Orang yang cakap dalam pekerjaannya disanjung, dipuja, dan diundang
oleh orang-orang ternama. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Amsal 22 ayat 29. Semua kita dapat kecakapan dari Allah, hanya takarannya berbeda, sesuai kesanggupan masing-masing. Orang yang memiliki kecakapan, berpendirian teguh, dan bersemangat dalam apapun yang dikerjakannya. Semangat yang tinggi membuat orang lain tertarik dan mengagumi kita. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang tidak cakap tidak memiliki kedudukan atau jabatan atau pangkat yang tinggi? Ada, tetapi persoalannya, apakah mereka diberkati Tuhan? Nah, itu di situ persoalannya. Ya. Yang kedua, nama baik ada pada sikap takut akan Allah. Sikap takut akan Allah membuat kita menjadi atau menjauhi dosa dan kejahatan. Jadi kalau tidak memiliki sikap takut akan Allah, bahkan dosa dan kejahatan menjadi teman atau sahabat. Kemudian dosa membawa rasa malu yang berkepanjangan serta menghempaskan kita ke lembah kehinaan. Nah, kalau kita tidak takut kepada Tuhan. Tetapi mereka yang tidak takut akan Allah, ya, dihina, dicerca, dan dimusuhi banyak orang. Alkitab mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa tidak mengasihi diri sendiri. Dosa membawa noda pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, dan juga kepada bangsa. Amsal 14 ayatnya yang ke-34. Nah, yang ketiga, nama baik ada pada sikap dapat dipercaya. Memang tidak dapat dibantah bahwa karakter kita, baju yang kita pakai, dan dandanan kita, ekspresi muka, senyum, jabatan tangan, semua ini menciptakan kesan dan pengaruh terhadap orang lain. Jika orang menyukai kita, mereka akan membantu kita meraih keberhasilan. Tapi semua ini tidak berarti jika kita menjadi orang yang tidak dapat dipercaya dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi memang ada 3 hal itu yang nyata, ya. Jadi pemikiran, perkataan, dan perbuatan. 3 hal itu selalu berkaitan. Tidak bisa dilepaskan satu, ya, dan yang lainnya. Semua kebaikan kita dilupakan orang kalau kita tidak dapat dipercaya. Makanya dibilang telunjuk lurus, kelingking berkait. Dan sekali kita melakukan kesalahan, untuk selamanya tidak akan dipercaya. Keempat, sikap benci pada uang suap. Nah, perhatikan baik. Sikap benci pada uang suap, ya. Yang ketiga kali, sekali lagi disampaikan, sikap benci pada uang suap. Ini peringatan bagi kita semua, terutama kepada para pejabat, kepada aparat, ya, penegak hukum dan penegak hukum, ya, kepada
ya Polri, jaksa, hakim, juga pengacara. Perhatikan baik, karena keempat komponen ini selalu berkaitan dengan yang namanya perkara. Mau perkara perdata, pidana, ya, mau kasus-kasus yang diselesaikan secara non-litigasi maupun litigasi. Apalagi pada zaman sekarang, ya, itu mungkin sesuatu yang lumrah, tetapi perhatikan, itu akan mencoreng nama baik. Uang suap telah merebut kejujuran dari hati seseorang, dari meja pengadilan, ya, dari masyarakat, bahkan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau di dunia sekuler mungkin masih iya, ya. Tetapi ketika itu sudah menyangkut pelayanan pekerjaan Tuhan, ya, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Alkitab berkata, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Amsal 13 ayat yang ke-16. Jadi mungkin ini yang perlu menjadi penekanan untuk kita. Dari kesemuanya, ya, sebenarnya nama baik pada kecakapan kita, ya, yang kita miliki, takut akan Tuhan, sikap dapat dipercaya, ya. Tetapi yang keempat ini saya pikir yang paling penting bagi kita semua, ya, yakni sikap benci pada uang suap, ya. Perhatikan, ya, jangan sampai uang suap merebut kejujuran dari hati seseorang. Hati siapa? Ya, hati para pejabat, para pimpinan, para aparat penegak hukum dan penegak hukum, ya, terutama mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan di pengadilan, ya, sudah itu masuk lembaga masyarakat, ya, dan juga masyarakatnya, dan juga memulai, ya. Karena itu perhatikan baik, ya. Lebih baik sedikit barang yang disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dan disertai kecemasan. Perhatikan baik mereka yang memiliki banyak oleh karena didapat dari hal yang gak bagus, pasti hidupnya tidak tenang, ya. Kita tahu ada beberapa pembelajaran bagi kita, yang kita bisa dengar, kita tonton di media sosial, ya, mulai YouTube, ya, TV, ya, Instagram, TikTok dan lain-lain, ya. Untuk saat ini hal-hal yang namanya menyangkut dengan pelanggaran dan kejahatan itu vulgar disampaikan, dan mereka para pelakunya tidak akan malu-malu, ya, untuk menyatakannya. Bahkan sepertinya hal itu sesuatu yang luar biasa bagi mereka, ya. Jadi mari sekali lagi perhatikan, seseorang menciptakan nama baik, bukan nama baik yang menciptakan seseorang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Inilah peringatan firman Tuhan kepada kami semua. Mungkin, ya, terpilih secara khusus bagi anakmu yang membaca, kemudian berbagi dengan sanak saudara kami, dengan rekan-rekan kami, baik yang sudah mengenal Tuhan ataupun tidak. Karena firman Tuhan ditujukan kepada seluruh umat manusia, tidak terkecuali. Tinggal mereka mendengar atau tidak, atau mereka mendengar kemudian mengambil sikap atau tidak, itu menjadi urusan pribadi lepas pribadi. Tetapi apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kami, kami telah menyampaikannya, dan itu pun akan menjadi pedoman bagi diri kami sendiri, supaya jangan ketika
Kami menyampaikan sementara kami sendiri tidak melakukan firman Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, pikir tuturan perbuatan kami. Ya, kami telah melakukan pelanggaran dosa dan kejahatan terhadap Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Raja Roh Kudus. Haleluya. Amin.